Hai, perkenalkan nama aku Rizka Azifah dengan 3 angka terakhir NPM 069. Di sini aku akan mempresentasikan hasil kerja aku selama seminggu ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester praktikum metode statistika. Kita akan membahas 4 materi, yaitu selang kepercayaan, hipotesis, regresi, juga ANOVA. Yang pertama, apa itu selang kepercayaan? Selang kepercayaan adalah suatu rentang nilai yang digunakan untuk menduga nilai sebenarnya dari suatu parameter populasi, baik itu rata-ratanya ataupun proporsi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Tingkat kepercayaan yang sering digunakan adalah 99%, 98%, juga 95%. Yang paling direkomendasikan adalah yang 95%. Kenapa? Karena 95% adalah yang memiliki standar error yang tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Kemudian selang kepercayaan terbagi menjadi 3, yaitu selang kepercayaan untuk rata-rata, selang kepercayaan untuk proporsi, juga selang kepercayaan untuk rata-rata dua kelompok. Kemudian ada contoh soal. Di sini adalah data dari harapan lama sekolah di beberapa kabupaten atau kota di Aceh. Di soal kita diminta untuk menghitung rata-rata dan standar deviasi dari harapan lama sekolah atau kita singkat saja HLS di Provinsi Aceh. Kemudian kita juga diminta untuk menghitung estimasi selang kepercayaan untuk rata-rata HLS di Aceh dengan tingkat kepercayaan 95%. Ini adalah sintak yang saya gunakan di RStudio untuk mendapatkan nilai yang diminta oleh soal. Yang pertama harus kita lakukan adalah memanggil data. Memanggil data bisa dilakukan dengan 2 cara, baik itu manual maupun panggil langsung dari Excel. Di sini karena sampelnya sedikit, hanya 12, saya memilih untuk memanggil datanya secara manual. Untuk mendapat nilai rata-rata dari RStudio, kita dapat memasukkan rumus MEAN dalam kurung nama data yang telah kita panggil. Kemudian akan keluar hasil 14,855. Selanjutnya untuk mencari nilai standar deviasi, kita dapat memasukkan rumus SD dalam kurung nama dari data yang telah kita panggil. Dan kemudian mendapat hasil 1,108312. Interpretasinya adalah, berdasarkan output yang dihasilkan, dapat kita simpulkan bahwa rata-rata HLS Aceh 2025 adalah 14,855 dan standar deviasinya sebesar 1,108312. Kemudian ke soal selanjutnya, kita diminta untuk menghitung estimasi selang kepercayaan untuk perkiraan HLS Aceh 2025 pada tingkat kepercayaan 95%. Kita dapat memasukkan rumus sum test dalam kurung nilai rata-rata, standar deviasi, banyaknya sampel, tingkat kepercayaan. Dan kenapa memakai sum test? Kita di sini memakai sum test karena sampelnya itu kurang dari 30. Tapi kalau sampelnya sudah lebih dari 30, kita akan memakai ZAM test. Di sini kita mendapat interval sebesar 14,18525 sampai 15,52475. Interpretasinya adalah, berdasarkan output yang dihasilkan, dapat disimpulkan dengan tingkat kepercayaan 95%. Perkiraan HLS Aceh 2025 kemungkinan berada pada interval 14,18525 sampai 15,52475. Kemudian kita lanjut ke materi kedua, yaitu hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan atau suatu pernyataan sementara tentang suatu kondisi, hubungan, atau perbedaan yang masih perlu dibuktikan melalui data dan analisis statistik. Hipotesis pun terbagi menjadi 2, yaitu hipotesis 1 sampel, juga hipotesis 2 sampel. Kemudian kita lanjut ke contoh soalnya. Ini adalah contoh soal untuk hipotesis 2 sampel.
Di mana di sini ada sampel laki-laki juga sampel perempuan. Di soal kita diminta untuk menguji apakah persentase dari sampel laki-laki dan sampel perempuan memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak. Kemudian ini adalah sintak yang saya gunakan di RStudio. Ki- Hal yang pertama harus kita lakukan adalah memanggil data terlebih dahulu. Saya memanggil data laki-laki juga data dari sampel perempuan. Kemudian kita dapat memasukkan rumus yaitu t-test dalam kurung nama sampel pertama, koma, nama sampel kedua, koma, alternatif, koma, var equal, koma, dan tingkat kepercayaan. Kemudian eh, didapatkan hasil T hitung sebesar 11,462, DF14, juga p-value 1,681 pangkat minus 0,8. Interpretasinya adalah berdasarkan uji statistik tersebut, karena p-value 1,681 pangkat min 0,8, yang mana dia lebih kecil dari alfa di 0,01, maka keputusannya adalah menolak H0, di mana itu artinya persentase dari kelompok laki-laki dan perempuan tidaklah sama. Kemudian kita lanjut ke materi ketiga, yaitu regresi dan korelasi. Regresi sendiri adalah suatu metode untuk melihat bentuk hubungan dan seberapa besar pengaruh suatu variabel untuk variabel lainnya. Sedangkan korelasi merupakan ukuran statistik untuk melihat arah dan kekuatan hubungan kedua variabel tersebut. Ini adalah beberapa rumus yang bukan beberapa, ini emang rumus yang bakal dipakai untuk menentukan nilai regresi dan korelasi secara manual. Kemudian kita lanjut ke contoh soalnya. Ini adalah contoh soal untuk regresi dan korelasi, di mana eh, kita memiliki 3, 6, 9, 10, 12 sampel yang memiliki variabel angka buta aksara, juga variabel IPM. Kemudian kita di contoh soal diminta untuk menentukan manakah yang merupakan variabel X dan Y, juga merupakan yang membuat model regresi linear sederhana, juga kita diminta untuk menguji signifikan, membuat scatter plot, juga mencari nilai korelasi dan nilai koefisien determinasi. Yang pertama adalah kita menentukan mana variabel X dan Y. Perbedaan antara variabel X dan Y adalah variabel X adalah yang mempengaruhi, sedangkan variabel Y adalah yang terpengaruh. Di kasus ini, angka buta aksara adalah yang mempengaruhi nilai dari indeks pembangunan manusia. Jadi variabel X-nya itu adalah angka buta aksara, kemudian variabel Y-nya adalah indeks pembangunan manusia. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu model regresi linear dan interpretasi. Di sini kita mendapat nilai intercept 74,3974. Kemudian angka buta aksaranya min 0,3473. Interpretasinya adalah berdasarkan output yang dihasilkan, dapat kita lihat model regresi linear sederhana yang diperoleh adalah Y topi sama dengan 74,3974 kurang 0,3473 X. Artinya, setiap kenaikan angka buta aksara sebanyak satu satuan menurunkan nilai indeks pembangunan manusia sebesar 0,3473 satuan. Dan saat angka buta aksara 0, indeks pembangunan manusia bernilai 74,3974. Kemudian ini adalah pengujian signifikan. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah kita perlu menolak atau tidaknya H0. Dari pengujian ini, kita mendapat nilai F hitung sebesar 0,6805 dengan derajat
dengan degrees of freedomnya 1 dan 10, juga nilai p-value-nya 0,4286. Interpretasinya adalah berdasarkan uji statistik tersebut karena p-value 0,4286 yang mana itu lebih besar dari alfa 0,05, maka keputusannya adalah menolak H0. Kemudian scatter plot. Dapat dilihat di sini, scatter plot ini bergerak dari kiri atas hingga ke kanan bawah, yang mana ini menunjukkan hubungannya adalah negatif. Dan eh, interpretasinya adalah berdasarkan scatter plot di atas, garis bergerak dari kiri ke atas ke kanan bawah, menunjukkan hubungan negatif antara angka buta aksara dan IPM. Titik data yang berjarak dari garis regresi menunjukkan hubungan keduanya terdistribusi secara tidak normal. Kemudian lanjut ke nilai korelasi dan koefisien determinasi. Nilai korelasi bisa kita dapatkan dengan memasukkan sintak di RStudio Core dalam kurung eh, na- nama data tanda dolar variabel koma nambah data lagi tanda dolar variabel. Dan di sini kita mendapatkan nilai korelasi sebesar min 0,2524222. Sedangkan nilai multi per R-nya bisa kita dapatkan dengan memasukkan summary dalam kurung nama dari pemanggilan model yang tadi sudah kita cari. Di sini kita mendapatkan nilai koefisien determinasinya atau R square sebesar 0,06372. Dan interpretasinya adalah berdasarkan output yang dihasilkan, koefisien korelasi sebesar min 0,252422 menunjukkan hubungan yang sangat lemah dan negatif antara koefisien angka buta aksara dan IPM. Sedangkan koefisien determinasi yang bernilai 0,06372 bisa diartikan hanya sebesar 6,372% variasi nilai IPM yang bisa dijelaskan oleh angka buta aksara, sedangkan 95,51% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian kita masuk ke materi keempat. Materi keempat, ANOVA. ANOVA atau Analysis of Variance merupakan uji statistik yang dilakukan demi melihat perbandingan rata-rata lebih dari dua sampel berbeda atau tidaknya secara signifikan. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah ada perlakuan yang berbeda di antara setiap sampel. Ini adalah rumus ANOVA yang akan digunakan jika kita mencari nilainya secara manual. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Soalnya berbunyi, pemerintah ingin mengetahui kondisi kualitas lingkungan pada wilayah WIT, hingga dilakukan pengujian berupa indeks kualitas udara, indeks kualitas air, indeks kualitas tutupan lahan, dan indeks kualitas lahan. Pengujian dilakukan menggunakan 5 sampel provinsi sebagai ulangan. Dari yang sudah kita cari, kita mendapat nilai derajat bebasnya untuk perlakuan 4, galat 15, dan totalnya 19. Sedangkan jumlah kuadratnya untuk perlakuan 215,2048, untuk galatnya 5544,5285, untuk kuadrat tengahnya perlakuan 53,8012, galatnya 369,6352, juga F hitung 0,1456, sedangkan P value 0,9622. Dari tabel tersebut, kita dapat mengetahui bahwa nilai P value 0,9622 dan nilai F hitung 0,1456. Kemudian ini adalah sintak yang kita gunakan pada ANOVA. Yang pertama adalah mengimport data. Yang kedua adalah membuat model ANOVA-nya. Hingga terakhir adalah mencari nilai F tabelnya.
Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih. Maaf kalau ada kekurangan dan salah kata. Kita bukan manusia yang sempurna. Oke, bye-bye.